pembenci pendukungnya Pak Jokowi. Dengerin baik-baik. Kami sumpahin kalian, wahai para pembenci, barang kalian hilang dan juga korengan. Sekali lagi, kami sumpahin kalian, wahai para pembenci, barang kalian hilang juga korengan, serta laknatullah kalian. Terkutuk semua para pembenci Pak Jokowi, keluarganya, serta para pembenci pendukungnya Pak Jokowi. Terkutuk kalian, laknatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini ada kutukan dari Ternak Mulyono, pendukungnya Jokowi ya, yang mungkin sering menjadi nyinyiran dari banyak netizen. Jadi dia, perempuan ini, nyumpahin ya, meskipun dengan bahasa yang tertatih-tatih, dengan struktur kata yang tidak begitu jelas, tetapi inti dari sumpah serapahnya atau kutukannya itu adalah, saya sumpahi kalian karena benci kepada kami pendukungnya Jokowi, mudah-mudahan kalian kena korengan, kena kudis, kena kurat, kena penyakit kulit ya. Ayo, siapa yang nyinyir kepada para pendukungnya Jokowi yang kena sumpah ini? Tetapi yang jelas adalah yang sekarang kena kudis, korengan ya kan, bisulen, atau pokoknya badannya menjadi amis, bau ya, bikin mau muntah, ternyata malah Jokowi ya. Ini sumpahnya mungkin dikemukakan kepada batu, sehingga sumpahnya itu balik, terresonansi dari batu itu malah nampar bosnya sendiri, Jokowi ya. Jangan-jangan ini tidak hanya 1-2 termol yang nyumpahi para netizen ya, yang nyinyir ya, banyak memang sih netizen itu nyinyir. Misalnya menganggap para pendukung Jokowi itu otaknya seperti dikatakan oleh Rocky Gerung itu IQ-nya 200 tapi satu kolam ya, kolam cebong. Atau kalau nggak begitu ya 76, 75 ya, otaknya itu nggak penuh ya. Mungkin karena memang nggak penuh, akhirnya tidak mampu berkata-kata dengan normal ya. Samalah seperti Gibran. Saya berkali-kali itu menyampaikan, pemirsa, kalau melihat Gibran yang plongo ini, walaupun banyak anak buahnya gitu kan, tetapi banyak anak buah itu tidak bisa menutupi keplongoan Gibran. Suruh ngomong 3 menit tanpa teks, atau saat menjawab satu pertanyaan yang spontan. Kalau dia nggak celingak-celingok ya, noleh kanan, noleh kiri, jempol dah ya. Saya ikut cerdas itu ya. Ditanya oleh mahasiswa atau ditanya oleh anak SMA spontan, kalau dia nggak celingak-celingok, toleh kanan, toleh kiri, dan akhirnya nyerah, kemudian menyerahkan pertanyaan itu kepada pihak lain, hebat sudah itu. Nah, tampaknya mungkin memang orang-orang yang otaknya seperti itu sama, menempati hal yang sama. Apalagi kalau yang miskin-miskin, yang butuh sembako dari bapaknya. Ya sudah. Tapi ada juga yang masih normal gitu, targetnya komisaris. Seperti siapa? Ade Armando itu. Ya, dia berjuang habis-habisan untuk menjadi komisaris, walaupun kemudian digebukin anak-anak, mau ditelanjangi, bahkan katanya mau KO itu, mau lewat itu, ya. Tetapi memang dasarnya memang sangat butuh itu, gitu ya. Akhirnya seperti itulah Ade Armando itu kan. Nah, ini termul nyumpahin, ya. Berbeda sumpahnya termul itu kepada setan kah? Minta doanya itu kepada setan, pada dukun atau seperti apa kan kita tidak tahu. Ya, berbeda dengan mubahalah. Kalau mubahalahnya yang dikemukakan oleh orang-orang Islam yang terzolimi, bukan sekedar dinyinyiri, dizolimi, ya seperti ternyata seperti Habib Rizik ini, menurut pernyataan dari Abdullah Hamahua, itu ternyata belasan kali ada rencana pembunuhan. Tapi ya sudah barang tentu dibantah oleh Polri lah, ya kan? Yang seperti itu mungkin secara tidak langsung Polri mungkin dituding kan begitu. Tetapi nyata bahwa pengawalnya itu mati 6 orang. Nggak percaya gimana coba, ya kan? Dan itu dibuntuti dalam kasus yang terkenal sebagai KM 50 itu. Nah, kalau seperti Habib Rizik, Gus Nur,
ya, kemudian Bambang Tri dan sejumlah orang yang dizolimi oleh Jokowi atau rejim Jokowi, kemudian mubahalah memberikan doa laknat kepada orang-orang yang zolim. Kejadian banyak yang akhirnya mati mereka itu. Di dunia matinya sengsara, ya, di alam kubur mereka mempertanggungjawabkan itu. Apakah polisi, apakah jaksa, orang-orang tertentu, ya, dan lain sebagainya, itu banyak sekali yang mati, ya. Dan ini akan terus jalan, ya. Ada yang menghitung itu khusus untuk yang menyinyiri atau memfitnah Habib Rizik. Itu kalau nggak salah lebih dari 20 orang yang mati. Ada matinya kecebur got yang menghitam, ya, di Jakarta. Ada yang hanyut di laut dan lain sebagainya. Macam-macam matinya. Dan setelah di-track, oh ternyata orang ini di Facebooknya atau Instagramnya itu menghina Habib Rizik. Nah, tapi kalau orang nyinyir kepada Termul, itu sebetulnya maknanya itu bukan nyinyir. Kalau mereka itu punya otak cukup memadai, itu peringatan. Ente kok bodoh amat sih, mau-maunya hidup ditukar dengan sembako. Itu loh. Nah, malah tersinggung, kemudian nyumpahin, ya nggak kena dong. Yang kena malah Jokowi. Sekarang ngumpet terus ini, tidak tahu tidak di mana persisnya Jokowi itu kan. Tetapi yang jelas waktu ulang tahun itu ternyata ada sosok, ya seperti zombie yang keluar itu. Kaget kalau dia bukan di rumahnya di Sumber, itu orang mungkin tidak tahu. Ya, jadi lebih baik para Termul ini sadar. Masih banyak orang mengingatkan kepada mereka supaya sadar. Tapi kalau malah menyumpahin orang, malah kembali kepada ente semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.